Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallif sahibil kitab Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Jamaluddin Dzul Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid din wad dunya wal akhirah wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa li fuduhil ilmi wal hikmah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad subuh ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam perkumpulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita baca salawat kepada baginda Nabi, kita semua diaku sebagai umat beliau. Yang terhormat imam kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, Ketua Yayasan At-Taufiq Al-Ustaz Jayadi, Ustaz Faris, Ustaz Haji Mursyidi, kemudian Bapak Haji Sudarjo, serta Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa dalam payung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita yang kemarin, masih tentang keutamaan dan adab sholat Jumat. Sedikit mengulas pembahasan kita yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari Jumat ini luar biasa. Bahkan saya lihat dalam beberapa literatur yang lain, sampai ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa? Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Siapa saja dari seorang muslim yang wafat dia di hari Jumat atau malamnya, kecuali dia akan Allah jaga dari apa? Dari fitnah. Saking mulianya hari Jumat. Sampai di sini dijelaskan ada salah seorang sahabat itu yang berkata, ahabbul ayyami an amuta fi duha fi yaumil Jumat. Hari yang paling aku sukai di antara hari-hari yang lain adalah wafat di saat duha di hari Jumat. Hari Jumat ini hari di mana Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah masukkannya ke dalam surga dan lain sebagainya. Makanya
kita beruntung. Seolah-olah tuh kita ingin dijadikan Allah, kita boleh muter kemana aja. Tapi khusus untuk Jumat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secapek-capeknya kita nyari duit, selebih-lebihnya kehidupan di luar sana, kita beruntung Allah ciptakan hari Jumat untuk kita berkeluh kesah kembali, untuk kita menceritakan, untuk kita berdialog, untuk kita kembali memanjatkan doa-doa terbaik kita untuk kita sendiri atau Allah. Nah, makanya untuk menghadapi hari Jumat ini spesial, harus ada adab-adabnya. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, sampai-sampai Jumat itu boleh ditinggalin bagi orang yang punya uzur. Kalau nggak ada nggak boleh. Kalau sampai 3 kali sengaja meninggalkan sholat Jumat, Allah tutup pintu mata hatinya sehingga sulit untuk mendapatkan kebenaran. Uzurnya kemarin hujan, yang dikhawatirkan nanti bikin basah dan lain sebagainya, lumpur. Kemudian ada rasa takut, sakit, atau jagain orang sakit yang orang itu nggak punya keluarga, yang nggak punya siapa-siapa kecuali kita. Nah, itu baru boleh kita uzur syar'i untuk meninggalkan sholat. Kemarin kita sempat ngerasain tuh beberapa kali ya, gara-gara lockdown dia. Nah, itu ada namanya udhur syar'i, karena memang dikhawatirkan bisa membahayakan nyawa itu. Kalau mancing boleh nggak mancing? Ada juga di sini yang doyan mancing. Ya, nggak ada di sini kayak orangnya lagi ngaji ya. Kalau safar berpergian itu, kalau berangkatnya ba'da subuh, dia tetap kena kewajiban sembahyang Jumat. Safar ke Jawa, ya berangkatnya kapan? Berangkatnya habis subuh. Nah, dia tetap kena kewajiban saat Jumat. Kalau berangkatnya sebelum subuh, dia uzur, berarti dia boleh menggantinya dengan sholat subuh. Terus kemarin sunnah juga apa? Mandi. Ya, bahkan dalam kitab-kitab yang lain makruh kalau datang sholat Jumat bau apa. Makanya disunahkan untuk mandi. Terus apalagi rapiin rambutnya kalau acak-acakan gunting. Terus gunting kukunya, rapiin gunting kumisnya, pakai wangi-wangian. Dan juga disunahkan untuk berangkatnya lebih awal. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang berangkatnya lebih awal itu seolah-olah berkorban unta. Dan seterusnya itu ada sapi, kambing, ayam yang bontot itu telur. Ada. Dari jam berapa Ustaz? Macam-macam. Ada yang bilang min tulu'il fajri, berangkatnya dari terbitnya fajar. Ya jam 5, jam 6, cuman dari buka bro masjid. Ada yang bilang dari terbitnya matahari. Ada yang bilang yang penting sebelum zawal. Zawal itu mungkin 11.30-an. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita.
agar kita bisa lebih menghargai hari Jumat. Dulu pernah zaman saya sekolah Jumat libur. Ya, ternyata di Bughyatul Mustarsyidin ada tuh. Sampai sebegitunya, kalau di pondok masih banyak yang Jumat. Nah, kemudian kemarin kita bahas juga apa? Jangan melangkahi pundak orang lain ketika kita hadir sholat Jumat. Makanya disuruhnya berangkatnya pagian biar apa? Biar datangnya lebih awal, kemudian tidak melangkahi pundak-pundak jamaah yang lain. Seandainya kemarin ya di depannya itu ada soft yang kosong, atau emang dia duduknya justru di pinggir pintu, padahal di depannya masih kosong. Ya, pengen buru-buru dapat Jumat berkah kali. Akhirnya pinggir pintu. Nah, itu boleh dilangkahi kalau hal keadaannya demikian. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Wa la yamurru baina yaday nas bal yajlisu ila aqrabi uswanatin aw hadithin hatta la yamurru baina yaday musalli fa inna dzalika manhiyun. Sedikit kita ulas teks yang terakhir kemarin. Dan tidak boleh lewat orang yang sedang sholat. Duduklah dekat dengan uswanah, ya, tiang-tiang yang kemarin kita bahas, atau dinding, sehingga la yamuru baina yaday musalla, tidak melewati orang-orang yang sholat. Fa inna dzalika manhiyun anhu wa man ijtaza bihi fayabghi ayat fa'ahu. Kalau seandainya kita sholat kemudian ada yang lewat, maka hendaknya kita halau dia dengan tangan. Fa illam yajid uswanatan falyaksib baina yadayhi syai'an tuluhu qadru dzira'in liyakuna dzalika alamatan. Kalau pas datangnya nggak awal, sop depan yang depannya ada tembok itu nggak dapat, tiang udah penuh. Nah, terus gimana tuh? Maka letakkanlah di depan kita itu sesuatu yang tingginya itu sekitar 1 zira atau 1 hasta agar menjadi tanda untuk batas, yang biasanya disebut dengan sutroh. Saya ulangi lagi, apa-apa pelan-pelan biar paham. Sutroh dalam kitab-kitab fikih itu yang pertama adalah sesuatu yang tidak bergerak seperti tiang dan tembok. Ya, jadi kalau sholat itu biar apa? Biar fokus. Kemudian biar gak ada yang lewat mondar-mandir, itu disunahkan dicari yang depannya. Yang kedua bisa jadi sutroh itu adalah yang dipasang. Ya, kalau sekarang kan modelnya tuh kayu tuh, ya. Zirah itu 45 cm. Kalau dalam bahasan air, bikin kolamnya persegi itu harus 1/4 hasta, 1/4 zero, itu baru disebut airnya 20, air yang banyak. Jadi kalau ember tuh yang suka-suka di pom bensin di rest area itu nggak sampai 20. Nah, air itu ada yang qalil, ada yang kathir. Air yang qalil itu dunal ullataini, kurang dari 20. 20 itu berapa, Ustaz?
saya yakin kalau modelan kamar mandi orang dulu udah gede banget. Iya, tanahnya masih banyak. Ya, sekarang kan udah bikin kontrakan semua, iya. Itu panjang kali lebar kali tingginya itu 1/4 hasta, sekitar kalau kita konversi ke sentimeter itu 60 cm. Panjangnya, lebarnya, tingginya itu 60 cm, 60 cm, 60 cm. Hitungnya dari dalam. Itulah yang disebut air yang banyak. Air yang banyak itu hukumnya suci dan mensucikan. Jadi dia bisa dipakai buat minum. Masak bisa nggak ibu-ibu masak? Boleh. Bisa dipakai buat wudhu. Bisa dipakai buat mandi janabah. Dan bisa juga dipakai buat mensucikan najis. Ini yang penting. Kadang-kadang di rumah nih ada bocah, cucunya lagi main barangkali ngompol. Ya, kalau orang dulu kan kalau biar nggak ngompol diapain? Hah? Pusernya dikasih capung. Itu siapa yang bilang sih? Hah? Ada-ada aja. Ya mungkin kecilnya kagak dikasih capung, pusernya ngompol dia. Terus ibunya ngambil apa? Buru-buru kain pel, digesek aja, kemudian taruh di ember. Ya, kocelok aja. Kocelok. Itu air di ember ada nggak 2 bulan? Udah pasti nggak ada. Padahal air yang tadinya itu bersih nggak kena najis, jadi najis. Kata lakinya, lu ngepel tanggung amat, maksud kalian kapan? Semua dipel, akhirnya semuanya najis. Habis dipel, biar kering pakaiin kipas. Walaupun ngepelnya pakai super pel, kelihatannya bersih, belum tentu semuanya bersih itu suci. Apalagi baju ongkol, misalkan anak ongkol udah pasti najis. Ya, najis, kemudian kita baju yang kita pakai buat kerja mental aja di bak, jadiin satu, terus nyucinya bareng, dituangin air aja gitu, kasih rinso, ya, habis kasih rinso jemur, habis gitu udah kering pakaiin spray, bersih nggak tuh? Wangi nggak? Wangi, udah wangi licin. Karena tadi tuh prosesnya dicampur, maka makanya dipisah. Sekarang sampah aja dipisah, bener nggak? Ada sampah organik, ada sampah botol, segala macam. Nah, termasuk juga pakaian najis itu, kayak maaf nih, celana dalam yang berpotensi jangan dicampur, biar bersih dulu najisnya. Itu ya. Jadi satu hasta itu sekitar 45 cm. Nah, ada juga disebut dengan sutroh itu sejadah. Ya, jadi kalau udah pakai sejadah, ya di masjid kita nih nggak usah lagi pakai taruh-taruh kayu di depannya. Karena ini sudah bagian dari sutroh. Yang terakhir adalah garis. Ya, kalau udah ada garisnya itu nggak usah. Gitu. Ya. Kalau sholatnya di lapangan,
nggak ada garis ubinnya, nggak ada sejadahnya, boleh tuh pakai patok. Ya. Kemudian wa yudabu talamus shafil awal fa inna fadlahu katsirun, termasuk yang sunnah saat Jumat apa? Nyari shaf yang paling awal karena keutamaannya banyak. Udah datangnya lebih awal, nyari shafnya juga yang terdepan karena banyak keutamaan. Terus apa? Wal qurbu minal khatibi liyastami'al khutbah. Ini kan ada yang di sini, ada yang di sini, di sini. Kita bicara yang utama dulu, datang lebih awal, shaf yang paling depan, lalu yang lebih afdol lagi mana? Yang mendekat dengan khatibnya. Wa tukrahu sholatu fil aswaq. Kemudian makruh untuk sholat Jumat dilaksanakan di pasar-pasar. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat yang lain, pasar itu ma'was syayatin, tempat singgahnya para setan. Wa mahadul ghaflah, tempatnya banyak kelalaian. Wa tashwibul khatir, dan bisa membuat konsentrasi itu jadi buyar. Kalau ilat ini hilang, misalkan sholatnya bukan di tengah pasar, tapi ada masjid yang memang khusus dibangun emang dekat pasar, buat yang di pasar itu bisa sholat Jumat, kemudian di situ jauh dari, nggak terlalu dekat dengan pasarnya sehingga kebisingannya bisa dinetralisir, itu boleh. Tapi pada dasarnya makruh. Bahkan nih yang dekat tempat saya tuh pasar Kebayoran, tuh ada masjidnya. Ya, tapi ada yang dekat situ masjid kampungnya An-Nizam. Maka kalau kita nyari yang lebih afdal, maka kita pindah sedikit ke masjid. Karena asalnya sholat Jumat di pasar itu makruh. Makanya kalau ke pasar itu kan ada doanya. Iya. Wa fi rihabil kharijati anil masjid, termasuk juga kalau ada bagian dalamnya masih kosong, itu makruh kalau sholatnya di masjid tapi ngambilnya sebelah lapangan. Ngambilnya di lapangan padahal di dalamnya masih kosong, itu makruh. Wa alaihi ayyaqa'a al-kalama inda khurujil khatibi bal yashtaghilu bi jawabil mu'addibi thumma bi istima'il khutbah. Dan hendaknya bagi kita yang sholat Jumat itu sudah memutuskan pembicaraannya, sudah nggak boleh ngomong lagi saat khatib itu sudah keluar, kemudian bersiap-siap untuk memimpin sholat Jumat. Mohon izin, masjid yang baik itu kira-kira mempersiapkan satu ruangan, yang mana ruangan itu dikhususkan untuk khatib Jumat. Ketika dia sampai itu sholatnya di ruangan itu. Makanya kalau khatib itu justru datangnya itu jangan lebih awal, ya, tapi lebih kepada mepet-mepet waktu sholat zuhur, apalagi khatibnya dekat, kecuali yang jauh takut ini. Nah, ketika datang itu langsung sholat Jumatnya di ruangan khusus itu. Sehingga apa? Sehingga yang lain itu masih bisa mau zikir, mau baca Quran, mau ini itu masih.
Nah, ketika khotib itu keluar dari ruangan itu untuk siap-siap memimpin sholat, memimpin khutbah, maka saat itu kita harus menghentikan segala macam pembicaraan, kemudian menjawab azan dan bersiap untuk mendengarkan khutbah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Maqala li sahibihi wal imamu yakhutubu ansib faqad laqa wa man laqa wal imamu yakhutubu fala jumu'ata." Rasul bersabda, siapa yang berkata kepada sahabatnya dan imam saat itu sedang berkhutbah, dia ngomong sama temannya nih, diam, maka dia telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Dan siapa yang sia-sia, maka tidak ada Jumat buatnya. Wa hadza yadullu ala annal iskata yang bagi ayyakuna bi isyaratin aw rabi hasatin la bin nuri. Hadis di sini menunjukkan bahwa keutamaan dari diam saat khutbah berlangsung, dan seandainya ada sesuatu yang mau kita sampaikan, itu baiknya melalui isyarat atau melempar kerikil, tidak dengan ucapan. Nah, ketika saya baca dalam kitab fikih yang lebih luas, itu dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzabnya Imam An-Nawawi, itu ada dua pendapat. Ya. Kenapa? Karena pernah Rasulullah itu ketika khutbah itu ada orang Baduy yang tahu-tahu komplain, langsung berbicara di hadapan Rasul. Kata Imam An-Nawawi, berbicara saat khutbah itu yang pertama, ada yang mengatakan menahan diri dari berbicara saat khutbah itu sunnah, tidak wajib, satu. Yang kedua, mengatakan bahwa berbicara ya saat khutbah itu haram, jadi wajib. Imam Nawawi kasih penjelasan. Kalau seandainya saat khutbah berlangsung, ini kan masjidnya undakan nih kebetulan. Terus ada orang buta. Orang buta lewat mungkin mau wudu. Nah, kalau kita nggak bilangin, jatuh dia. Maka saat itu tetap kita dianjurkan untuk berbicara sekedar. Nah, di sini dijelaskan juga, kalau misalkan kita datang terlambat, nah, biasanya kan kalau kita datang dalam sebuah forum itu ngasih salam. Nah, kalau posisinya udah telat, khutbah lagi berlangsung, itu makruh mengucapkan salam. Ya. Ada dalam hadis dikatakan, ketika ada salah seorang sahabat, Rasul itu baca surat Al-Baqarah. Lalu sahabatnya nanya, itu surat Taubat itu turunnya kapan ya? Itu sahabatnya diam. Lalu ngadu sama Rasul, dan tindakan diam ini diamini dan dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana Ustaz? Pas khotib naik itu kan pasti awalnya ngasih salam. Jawab enggak? Jawab enggak? Jawab. Terus nanti khotibnya salawat Nabi, kita salawat enggak? Salawat.
Ketika kita mendengar ada nama Rasul atau anjuran untuk bersolawat, atau pas baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baca salawat boleh. Boleh. Ya. Tadi memberi salamnya itu makruh, tapi menjawab salamnya itu banyak khilaf. Ada yang mengatakan gak usah dijawab, ada yang bilang sunnah dijawab, ada yang dikembalikan wajib dijawab salamnya. Tapi kalau yang ngaji, pasti dia menghindari untuk memberi salam ketika dia hadir di Jumat dan imamnya sedang, khatibnya sedang memberikan ceramah, memberikan khutbah. Lalu ada orang yang bersin, barangkali pilek kali, atau barangkali karpetnya belum dicuci, habis sholat sunnah bersin. Jawab apa enggak nih? Hah? Mau jawab takut batal, gak jawab doa. Nah, Imam Nawawi bilang, karena tasmid itu ketika orang bersin itu spontan, ya, maka tetap disunahkan untuk menjawabnya. Ketika dia bilang dia bersin, alhamdulillah doain, ya, itu boleh. Lalu gimana kalau misalkan spagernya mati? Ya, tokennya belum dibayar kali. Ya, orang kotak Jumat lewat mulu, ya. Nah, kalau misalkan peserta atau jamaah Jumatnya tidak bisa, nggak kedengeran, itu disunahkan untuk membaca zikir tanpa harus mengganggu konsentrasi atau bikin ribut. Jadi secara sir, misalkan nih, amit-amit ya, listrik padam, kan yang sebelah sono mungkin nggak kedengaran, iya, yang di belakang pintu, itu ngapain? Udah baca zikir boleh, baca Quran boleh. Tapi upayakan baca Quran dan zikirnya itu sir. Nah, jangan jahar. Apalagi kalau dia zikirnya rame-rame, wah itu la ilaha illallah, nah bisa dengerin. Fa idza qudiyatis shalah falyarji' ila sya'nihi dzakiran billahi azza wa jalla mufakkiran fi alaihi syakiran lillahi ta'ala ala taufiqihi khaifan min taqsir. Nah, rapi dari sembahyang, ya, pas rapi sembahyang itu, maka kembalilah kepada urusan kita masing-masing seraya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum balik ke rumah, dalam Bughyatul Mustarsyidin itu dianjurkan untuk membaca wirid. Wiridnya apa Ustaz? Namanya Musab 7 kali 7 kali 7 kali. Apa yang dibaca? Sebelum kakinya itu pindah, ya, itu yang dibaca Fatihahnya 7, Al-Ikhlasnya 7, Al-Falaknya 7, Qul-Hunya 7. Terus baca apa lagi Ustaz? Ya Ghaniyyu ya Hamid, dan seterusnya. Ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, Aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwa. Itu sunnah.
Terus disebutkan juga boleh baca syair ilahi lasturil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Emang kalau Jumat itu berangkatnya lebih awal biar zikir, banyak zikir, baca Al-Kahfi dan lain sebagainya, pulangnya juga jangan buru-buru. Jumat itu beda. Dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah tuh yang dalam surah Al-Jumu'ah. Kalau kita bergegas panggilan Allah hari Jumat, wallahu khairul raziqin, mudah-mudahan Allah perbaiki kualitas rezeki kita lantaran kita perbaiki Jumat kita. Nah, baru dah pulang sambil mengingat Allah. Ya Ustaz, modelan kita ingat Allah gimana ya, masih teledor juga. Terus daripada kita zikir tapi kitanya lalai, mendingan gak usah zikir, salah. Kata Imam Ibnu Athaillah, la tatrukil dzikra li'adami hudurika ma'al. Jangan lantaran kita zikir lalu kita masih begini-begini aja, masih lalai-lalai aja, itu membuat kita berhenti zikir. Biarin. Nanti dari zikir yang ghaflah, zikirnya ajib tapi masih banyak kelalaiannya, nanti kalau kita zikir terus, nanti Allah bimbing dari zikir yang ghaflah menjadi zikir yang yaqظah. Zikir yang dipenuhi dengan kesadaran, kewaspadaan. Nanti dari zikir ghaflah ke yaqظah, nanti baru merasakan hudur Allah. Jadi jangan lantaran begini-begini aja zikir masih lalai juga terus kita berhenti, jangan. Terus apa? Mufakkiran fi alaihi. Pulang Jumatan itu banyak merenung terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakiran lillahi ta'ala ala taufiqihi, khaifan min taqsirihi. Banyak bersyukur kepada Allah atas taufiknya dan selipkan rasa takut atas kekurangan. Ada seorang ulama bijak bilang, ma wasala ilaihi man wasala illa bil intiqam. Tidaklah seorang itu bisa sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang usul itu bil iftiqar, dengan banyak merasa kurangnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma'al jumu'ati raka'ataini fi baitihi. Dan konon Rasul sallallahu alaihi wasallam terakhir Jumat itu salat lagi 2 rakaat di rumahnya. Saya baca dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab itu salat sunnah qobliyah Jumat itu silahkan lakukan 2 atau 4. Dulu saya bingung, kok kiai-kiai besar itu sholat sunnah qobliyahnya 4 bukan 2, ternyata ada di sini. 4 yang khafif, yang ringan, bacaan Qur'annya jangan yang banyak-banyak, 1 kali salah. Lalu ba'diyahnya juga 4. Ya, 1 kali sunnah. Bahkan di beberapa tempat itu karena Jumatan itu saking dempet dengan masjid yang lain, itu mu'alim Kiai Syafi'i Hazami mempraktekkan i'adah. Apa itu i'adah? Sholat zuhur. Dan beliau tuliskan dalam
kitabnya tuh salah satu karyanya tuh dituliskan gitu. Jadi kalau Jumat itu memang dari paginya kita udah spare waktu untuk banyak ibadah, ya. Di hari itu berangkatnya jangan terlalu mepet, pulangnya jangan terlalu cepat. Dan iadah ini dalam beberapa literatur dikatakan kalau misalkan iadah itu ngulang sholat zuhur, udah sholat Jumat ya sholat zuhur. Kalau misalkan ada indikasi ada rukun khutbah yang kurang, ya, makanya kita emang harus dengerin. Iya, apa tuh rukun-rukunnya? Yang pertama baca alhamdulillah, baca tahmid. Gak bisa tuh diganti dengan alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, diganti Allahnya gak bisa. Gak bisa. Lam yakfi gak cukup. Terus sholawat. Dan sholawat itu tidak cukup diganti dhamir. Contoh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, gak cukup. Harus disebutkan namanya Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh gak pakai sayyidina misalkan, tapi harus disebutin. Terus apa? Wasiat takwa. Habis wasiat takwa, lalu baca ayat. Habis itu baru isi nanti pas khutbah kedua dilengkapi dengan doa. Emang harus dengerin. Ketika ternyata kayaknya kurang nih, ya kelewatan nih. Namanya manusia. Lagi-lagi khotib itu manusia biasa. Jadi kalau lagi lempongan banyak pikirannya lupa, ya lupa. Kalau ada indikasi itu atau ada huruf yang dibaca oleh imam itu tertukar hurufnya, maka dalam Bughyatul Mustarsyidin wajib i'adah. Wajib sholat zuhur lagi. Termasuk juga kalau apa? Ta'adudul Jum'ah. Kalau berbilangnya sholat Jumat pada satu tempat yang berdekatan. Kalau berbilangnya itu karena emang hajat, apa itu hajat? Misalkan tempat yang ini udah sempit sehingga harus digelar Jumatan yang lain. Nah itu ada hajat. Itu tetap disunahkan ada sholat. Banyak banget lah ya. Berangkatnya kalau bisa di bawah jam 11. Pas rapi sampai masuk sholat, masuknya kaki kanan baca doa sholat tahiyatul masjid. Kayaknya masih ada sholat duha, waktu duha, sholat duha, baca kahfi. Cari yang paling depan, yang mendekati imam, baca kahfinya, baca zikirnya. Nanti pas udah selesai azan yang pertama, sholat sunnah qobliyah, mau 2 mau 4 fadhal. Dengerin khutbah, jangan tidur. Makruh juga ihtiba itu peluk kaki. Dalam Muqaddimah Hadrami gini nih. Enak banget begini ya. Apalagi begini nih. Udah pulas. Iya, itu ya, silakan. Ada. Gitu. Tasbih, dengerin khutbah begini nih. Ya, ini juga termasuk makruh. Emang pakai enak begini nih. Iya. Ihtiba itu makruh. Dikit lagi ya. Wa istahabbu ayatul sholat ala Rasulillah, dan termasuk sunnah itu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi di hari
Jumat dan di malamnya. Wa ayatasaddaqa fihi illa ala man sa'ala wal imamu yakhutub. Sunnah juga nih. Untuk apa? Bawa sedekah, bawa infak saat sholat Jumat. Hanya saja di sini saya hanya membaca, silahkan berinfak kecuali pada saat imam itu sedang berkhutbah. Ya, makruh. Qala Ibnu Mas'ud idza sa'ala ar-rajulu fil masjid faqad istahaqqa an yu'ta. Berkata Ibnu Mas'ud, kalau ada seorang yang meminta-minta di masjid, ya, pada saat Jumat itu sedang berlangsung, maka dia berhak untuk tidak diberikan. Yakni haula su'al fil jami'i alladhi yatakhattawna riqaban nas. Alladzina yatakhattuna riqaban nas. Karena dikhawatirkan bisa melangkahi pundak manusia. Illa yas'ala qa'iman aw qa'idan fi makanihi min ghairi takhti. Kecuali dianya diam, berdiri di tempatnya atau duduk di tempatnya itu tanpa melangkah, itu boleh. Sedikit lagi biar selesai Jumatnya. Wa kariha ba'du salafi apa? Dan makruh menurut sebagian ulama salaf itu membeli air di dalam masjid. Binas saqa'i liyashrabahu hatta la yakun ta'an fil masjidi fa innal bai'a wa syira'a fil masjidi makruh. Karena transaksi jual dan beli di dalam masjid itu makruh. Waqalu la ba'sa law aqa al-fiddata kharijal masjid. Kalau misalkan memberikan perak atau misalkan bayarnya itu transaksinya di luar masjid, tapi minum airnya atau mewakafkannya di dalam masjid, maka itu boleh. Wa yanbaghi ayyazida fil jumu'ati fi anwa'i khairatihi fa inna Allah subhanahu idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqati al-fadilati bi fawaidil amal. Dan seyogianya untuk menambah amalan-amalan kebaikan di hari Jumat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jika mencintai seorang hamba, Allah akan membuat dia menggunakan waktunya dengan maksimal dan diisi dengan amalan-amalan yang utama. Inilah mungkin bahasan tentang Jumat. Selebihnya kita kalau masih ada tanya jawab silakan. Ya, silakan. Bapak-bapak dari Ibu yang mau bertanya silakan. Maaf. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, Ya. masalah sholat Jumat. Tadi kan saya bilang makruh hukumnya kalau khotib lagi naik, lagi tiba-tiba biasa kan di setiap masjid itu kotak jalan tuh. Kalau dulu sih zaman dulu sebelum Jumat biasanya ada petugas tuh yang keliling masih biasa kayak kita di sini Idul Fitri, Idul Adha ngasih kotak dulu. Nah, selawatan. Nah, kalau sekarang kebanyakan masjid itu tadi pas khotib udah naik, ininya jalan. Nah, gimana kita? Ya. Rata-rata sekarang masjid begini. Kalau yang bagus kan ada juga yang kotak di pintu keluar. Ya. Jadi kita kan memang niat mau sedekah itu ya. Pas keluar kita kasih. Bagaimana penjelasannya? Oke, baik. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Ustadz berkenaan dengan sholat Jumat. Sudah berapa kali sholat di masjid ada yang rutin dilaksanakan dengan Pak Ustadz. Mereka itu sujud tilawah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau minta pendapat. Yang kedua lagi Pak Ustadz, setelah selesai sholat Jumat, mereka itu iqomah Pak Ustadz. Dan kemudian sholat berjamaah Pak Ustadz. Melakukan sholat berjamaah. Itu bagaimana perhitungannya Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang kotak amal. Ya Ustadz, kalau misalkan nggak ada kotak amal, nanti masjidnya gelap. Bayar listriknya dari mana ya? Iya. Itu wudhu, airnya kan bayar juga. Ini lampu semua kipas. Ntar kalau kegerahan, dikomplain lagi DKM-nya. Nah, ada banyak cara, tapi lagi-lagi tolong pahami makruh di sini bukan sesuatu yang haram. Ya, hanya makruh saja. Baiknya ditinggalkan, tapi dilihat lagi kondisinya dan adat setempat, karena ini nggak sampai haram. Gitu. Yang bagus gimana? Memang ini perlu edukasi, baik ke jamaahnya secara umum, gitu ya. Karena sekarang itu memang trennya orang berangkat Jumat itu udah mepet, gitu. Nunggu baru MC. Kalau masjidnya 2 kali Jumat, baru azan pertama. Nah, ya. Padahal kalau sudah naik khotibnya tuh dia dapat pahala. Bahkan ketika khotibnya itu udah kelihatan, makanya yang bagus tuh ada tempat yang memang untuk ketika masuk tuh ya masuk ke sini. Gak kelihatan, itu masih bisa tuh sholat sunnah. Maka diantaranya mungkin ya yang bisa disiasati adalah memintanya itu sebelum khotib berlangsung, seperti saat setelah muazzin yang pertama itu diumumin. Atau kalau mau cepat ya pakainya orang. Ada di masjid tertentu ya itu yang menerapkan demikian dan saya lihat langsung, tapi memang agak effort sedikit gitu ya. Dia setiap mungkin 3 saf itu ada orang nanti yang kira-kira nggak sampai bikin lama juga nanti. Itu diantara alternatif untuk menghindari kotak. Karena emang ini kan bagian dari memakmurkan masjid juga. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Mungkin nggak orang di luar jamaah kita tahu-tahu ngasih 1 M? Mungkin nggak? Sulit. Ya. Sulit. Atau menggunakan sekarang itu ada kiris. Ya, itu bisa juga mungkin ditaruh di sisi-sisi. Tapi lihat dah, bilwaki pada kenyataannya lebih banyak mana yang ngisi di pintu sama saat kotak amalnya lewat. Benar tadi dikatakan, kalau emang udah niat pasti dicemplungin juga. Ya, jadi harus ada kesadaran dari kita sendiri. Ini sunnah Nabi, ya. Maka memang dari awal dari rumah itu, nah ibu-ibunya nih hadir, alhamdulillah, ingetin, ya selain pakai bajunya yang putih, yang bagus gitu, bilangin, Pak jangan lupa bawa infak. Ini namanya sedang memberikan nafkah batin. Kalau ibu-ibunya ngaji itu berarti suaminya sedang memberikan nafkah batin, karena nafkah batin itu bukan berhubungan suami istri aja, tapi memberikan ilmu agama agar dia paham itu nafkah batin. Jadi itu ya, nanti silakan disesuaikan, jangan sampai
jadi ribut, jadi ada distrust, jadi ada kekurang percayaan sama pengurus lantaran hal-hal yang sepele seperti tadi. Kemudian tentang sujud tilawah. Kalau bahkan di sini disebutkan kalau memungkinkan saat khotibnya membaca ayat-ayat yang di dalamnya mengandung ayat yang harus sujud tilawah, maka dia sujud. Kalau tidak memungkinkan nggak usah. Tapi kalau sholat Jumat atau sholat subuh itu kalau Jumat itu biasanya sajadah. Sajadah itu ada ayat yang dianjurkan kita untuk sujud. Maka sujud dulu. Habis sujud bangun lagi terusin sholatnya. Yang bijak nih. Ya, kalau emang baru-baru mau pakai tuh yang Kamis tuh surah As-Sajdah. Ya. Terus alif lam tanzil kan ada bagian yang harus sujud, jelasin dulu ke jamaahnya biar nanti nggak timbul fitnah. Kan pas takbir itu sujud, ternyata karena dia nggak tahu pas takbir ruku. Imam apaan nih? Nah, jelasin dulu, kecuali yang udah biasa mengamalkan itu fadhal silakan. Jadi itu sujud tilawah. Yang ketiga i'adah. Yang tadi saya sampaikan, habis sholat Jumat iqamat lagi. Bahkan kami dengar muallim Kiai Syafi'i Hazami itu i'adahnya berjamaah. Bareng-bareng. Cuman saya belum berani. Nggak berani. Dalam artian belum kapasitas saya kayaknya. Tapi kalau sendiri saya lakuin. Saya suka kasih tahu sama pengurusnya. Saya khawatir ya di tempat-tempat tertentu, ya di komplek-komplek itu nanti dia nggak paham. Oh Ustadz udah rapi sholat Jumat, sholat zuhur. Padahal itu sunnah, apalagi kita tahu kondisi di Jakarta, sini masjid, sana masjid, sini masjid, dan nggak tahu mana yang takbirnya duluan. Dan yang paling aman itu ada sholat zuhur. Udah banyak tuh. 2, 4, 2, 4, 4, wah 10 rakaat lebih tuh kalau kita mau ambil. Itu ya. Jadi ada sholat Jumat itu bisa dia wajib dan bisa dia itu sunnah. Kalau kita udah lihat gelagatnya, lupa nih. Oh tadi Allahumma sholli alaihi aja nih, nggak ada nabinya, nggak ada Muhammadnya, kurang. Oh tadi nggak ada takwanya, itu nggak ada wasiat takwanya nih. Nah itu rukunnya berarti kurang dan kita sholat. Lebih aman. Habis gitu ba'diyah lagi 4. Tahiyatnya 2. Kalau masih kedapatan datang awal duha masih masuk 2, 4. Qobliyah 2 atau 4 udah 6 atau 8. Sholat Jumat 2, 10. Zuhur 4. Qobliyah lagi 2 atau 4 udah banyak banget. Cukup. Kalau dikarungin gak muat. Gitu. Jadi memang Jumat itu beda. Dan saya izin pastikan yang disampaikan oleh pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin ini ada dalam syarah Muhazzab yang punya Imam Nawawi. Ada sekitar 18 jilid, ini jilid yang keempat tentang sholat Jumat. Jadi penting untuk kita utarakan, walaupun kita barangkali belum terbiasa untuk melakukannya, nanti minimal ketika melihat orang kita nggak kaget. Udah sholat Jumat, ngapain sholat zuhur lagi? Karena memang ada. Ada lagi? Satu lagi. Ya, 2 iya ada ibu-ibu. Takut nasi uduknya keburu alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya nanya, kalau kita melaksanakan sholat zuhur asar, kalau kita ketinggalan, kita bisa lanjut ya kan? Kita 1 rakaat. Tapi kalau sholat Jumat
Kalau kita ketinggalan, tinggal satu orang, bisa nggak kita lanjut dulu? Oke. Soalnya apa? Saya itu kerjanya di luar, jadi daerah Fluid itu karena saya melaksanakan sholat Jumat, ada orang ketinggalan satu orang, dia lanjut lagi. Terima kasih Mas. Oke. Berdoa. Ya. Ya silakan ibu-ibu. Kalau nggak dilayani repot saya. Besok nggak dikasih nasi uduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Mohon izin untuk bertanya. Jadi Pak Ustadz tadi yang dibahas masalah bapak-bapak ya Pak Ustadz ya. Nah sekarang kalau kita mau tahu nih Pak Ustadz, kalau ibu-ibu itu kalau salat Jumatnya itu bagaimana hukumnya Pak? Apakah harus menunggu selesai salat Jumat atau setelah orang ajan kita juga bisa langsung salat zuhur? Pertama ya Pak Ustadz. Yang kedua, seandainya kita punya urusan, terus kita harus menunggu sampai salat di masjid bubar, apakah kita bisa salat zuhur terdahulu Pak Ustadz? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya izin jawab yang ini dulu nih, yang masuk ya. Kalau ketinggalan sholat Jumat, nah inilah orang-orang tuh kerjanya beda-beda, bener nggak? Maka bersyukurlah kalau kita ternyata dikasih pekerjaan yang membuat kita leluasa untuk sholat, itu syukuri. Bukan syukurin ini ya, syukuri. Karena ada saudara-saudara kita tuh sulit. Contoh misalkan supir Transjakarta, ya, atau dulu kan lewat sini Metro Mini 85 nih, ya. Itu kalau lompongan Jumatan jebelok ke sini bagaimana? Pak sopir gimana sih? Nah, belum terang Jakarta. Kalau pilot saya rasa waktu-waktunya agak ini ya, karena di bandara. Nah, alternatif yang dikasih guru-guru kita itu apa? Minta, kita harus ada usaha dulu. Minta penyesuaian jadwal agar setiap Jumat itu tidak dijadwal di shift yang bertabrakan dengan sholat. Dan untungnya sekarang kan supir Transjakarta itu juga ada yang perempuan kan? Gitu. Sehingga apa? Kalau udah kita minta, ternyata memang belum bisa, nah itu nanti baru jatuhnya itu dalam kondisi darurat, apalagi dikhawatirkan itu bisa berakibat pada kehilangan mata pencaharian, sehingga dia nggak bisa kasih nafkah dan lain sebagainya. Nah ada juga tuh, karena pekerjaan tadi dia udah kelewat MC, kelewat muazin 1-2, kelewat khutbah 1-2, sampai sholatnya tinggal. Ya namanya orang kerja, gitu. Tapi masih sholat itu masih bagus, masih ngejar Jumat. Nah, kalau ketinggalan satu, tinggal tambah satu lagi. Ya. Yang penting mendapati ruku yang pertama itu berbarengan. Ya. Misalkan atau yang kedua berbarengan minimal ketika imamnya itu ruku atau ketika baca surah atau masih Fatihah kita takbir, itu tinggal tambah satu. Batasnya itu ruku berbarengan dengan imam dilengkapi dengan tumaninah. Jadi tinggal nambah satu ya.
Kalau misalkan nggak keburu, ya sholat zuhur. Kemudian tadi ibu-ibu tanya tentang perempuan. Di sini disebutkan di antara kenapa perempuan itu memang tidak diwajibkan karena dikhawatirkan ada ikhtilat, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan, apalagi saat itu yang laki-laki itu wajib ya, berbeda dengan sholat Id. Nah, makanya perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, kemudian sholat Jumatnya kapan? Di sini disebutkan kalau misalkan orang yang uzur, ya uzur nih, orang yang uzur itu misalkan sakit, misalkan hujan dan lain sebagainya, dianjurkan untuk sholat zuhurnya itu menunggu kira-kira sholat Jumat di masjid udah kelar. Kalau dia karena uzur. Tapi kalau ibu-ibu kan bukan uzur, karena memang nggak wajib, maka yang afdal itu sholatnya tetap di awal waktu. Itu ya. Terus yang tadi Masjid Kuba gimana, Bu? Saya belum paham tuh Masjid Kuba. Gimana, Pak? Maksudnya begini Ustaz. Nah, Kita kan melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki. Nah, perempuan itu kapan sholat zuhurnya? nah itu tadi diutamakan. Awal akhir nunggu selesai. Ya, karena perempuan itu memang bukan uzur, karena memang bukan kewajiban dia, maka dianjurkan sholatnya di awal waktu. Berbeda dengan kaum laki-laki uzur nih, ya. Hujan gede banget nih, mana lumpur lagi, mana masjidnya cepungan, banjir, sono nih di sono, ya. Nih bisa najis nih gitu, segala macam lah gitu ya. Terus ya nunggu di sini selesai, baru sholat zuhur, gitu. Ya. Jadi kalau perempuan sih intinya dikasih kebebasan mau di awal. Cuman yang afdal di awal waktu karena dia nggak uzur. Gitu. Cukup? Ya nanti. Cukup ya. Baik, inilah pembahasan 2 minggu ini tentang Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita semakin berkualitas. Ya, mudah-mudahan Jumat kita semakin berdampak. Kalau kita luangkan waktu yang jangan ngomong tinggalin dunia. Cukup coba bagaimana mengatur agar sholat Jumatnya itu datang awal waktu dan pulangnya itu nggak kecepatan, handphonenya taruh dulu, bisa jadi itu bagian dari usaha kita untuk tidak begitu perhatian terhadap itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batina wa tanshuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nahnu da'unaka kama amartana fastajib lana du'a'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbi 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a warzuq lana ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan
wa waladan shalihan 'aliman faqihan wa umran tawila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.